Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Thorik dengan NIM 20.83.049, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang saya kerjakan, yaitu dengan matkul dasar-dasar cyber security dengan dosen pengampu yaitu Bu Rini Setiani STMEG. Nah, di sini adalah jawaban dari soal UTS dasar cyber security yang saya kerjakan. Nah, yang pertama yaitu cara mengembangkan PC secara fisik. Dari aspeknya, dari sisi lingkungan ada 5 macam. Yang pertama, manusia, binatang, tumbuhan, cuaca, dan iklim. Nah, dari sisi lingkungan manusia ada 3, yaitu merusak, mengganggu, dan mencuri. Eh, dari segi fisiknya yaitu mencuri perangkat keras komputer. Dari sisi logikanya yaitu data dicuri dengan cara menyadap, mengcopy, memotret, dan sebagainya. Adapun cara penanggulangannya yaitu yang pertama merancang area yang terbatas, khususnya server. Yang kedua, melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi, password, sistem biometrik pada pintu masuk ruangan. Yang kedua yaitu dari sisi lingkungan binatang. Yang berbahaya dari binatang yaitu urin. Urin ini mengandung zat-zat yang bersifat asam sehingga dapat melarutkan materi yang bersifat logam seperti tembaga, besi, dan emas. Motherboard menggunakan tembaga dan emas sehingga harus dilindungi dari urin binatang. Cara penanggulangannya yaitu menjaga kebersihan komputer. Dua, menghalangi jalan masuk ke dalam dengan kasar. Ketiga yaitu jangan menggunakan cover barus karena cover barus bisa menyumbling pada udara bebas. Gas yang dihasilkan pun juga dapat menempel pada benda lain dan mengkristal. Dari sisi lingkungan tumbuhannya yaitu ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu diantaranya jamur, lumut, dan ganggang biru. Ketiganya mudah tumbuh pada lingkungan yang tingkat kelembapannya yang tinggi. Cara penanggulangannya yaitu pertama menggunakan AC untuk ruang kerja, dua gunakan schedule untuk tempat penyimpanan. Dari sisi lingkungan cuaca yaitu satu kelembapan udara atau kadar air udara yang lembab dapat menyebabkan tumbuh jamur, lumut, dan ganggang biru. Cara penanggulangannya yang pertama menggunakan AC untuk ruang kerja, gunakan silika gel untuk tempat penyimpanan. Dua, angin udara yang bergerak dapat membawa debu, materi-materi kecil, membuat kabel komunikasi bergetar sehingga mengganggu pengiriman data. Cara penanggulangannya yaitu bersihkan komputer secara berkala. Tiga, debu lembab cenderung bersifat konduktor atau dapat mengakibatkan hubungan singkat. Bila menempel pada head baca tulis permukaan disket pita magnetik dapat mengganggu proses baca tulis. Cara penanggulangannya yaitu menggunakan penghisap debu, bersihkan komputer secara berkala, simpan media penyimpanan dengan media yang tertutup, dan sebagainya. 4. Cuaca mendung mengakibatkan temperatur meningkat. Cara penanggulangannya yaitu gunakan AC untuk mengatur suhu udara. 5. Hujan yaitu mengakibatkan kelembapan udara meningkat. Penanggulangannya yaitu gunakan AC untuk mengurangi kelembapan udara. 6. Petir cenderung menyambar sesuatu yang relatif paling tinggi. Cara penanggulangannya yaitu gunakan penangkal petir, menghindari pemasangan kabel dari logam di udara, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu iklim. Pada suhu panas, material akan memuai. Pada suhu yang dingin akan menyusut, sehingga pemuaian dan penyusutan akan merusak komponen dari komputer tersebut. Cara penanggulangannya yaitu gunakan AC untuk mengatur suhu ruangan. Itulah jawaban dari nomor 1 soal UTS yang saya kerjakan. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara mengembangkan sistem operasi. Dan di sini cara mengembangkan sistem operasi menurut saya yang pertama yaitu menggunakan program pelindung. Satu, pasang program antivirus untuk melindungi komputer. Kedua, aktifkan dinding API atau firewall untuk menyaring informasi dari internet. Ketiga, bersihkan komputer menggunakan program penghapus perangkat rusak. Yang aspek berikutnya yaitu mengatur proteksi kata sandi yang kuat. Yang pertama, aktifkan opsi verifikasi 2 langkah atau two-step verification pada akun Windows kita masing-masing. Kedua, yaitu unduh aplikasi pengautentikasi untuk mengamankan aplikasi yang Anda gunakan. Yang ketiga, yaitu gunakan program pengolah kata sandi untuk menyimpan kata sandi yang bersati kita sendiri. Yang keempat, yaitu tambahkan ponsel ke akun Google untuk mengaktifkan verifikasi 2 langkah.
Dan aspek berikutnya yaitu mengikuti kebiasaan yang aman. Yang pertama yaitu pastikan sistem operasi komputer selalu diperbarui. Dua, pindah lampiran surat sebelum Anda membukanya. Ketiga, menonaktifkan gambar pada surat sebagai langkah keamanan tambahan. Keempat, gunakan akun Windows non-administrator untuk memblokir perangkat rusak. Kelima, kosongkan cookie yang Anda tidak inginkan atau butuhkan dari peramban. Keenam, hindari situs web yang tidak memiliki HTTPS pada alamatnya. Nah, adapun di sini saya juga memberikan tips dan trik mengamankan komputer dari serangan malware. Yang pertama yaitu gunakan antivirus yang kompatibel dan memiliki reputasi baik terhadap penanganan virus atau malware. Dua, jangan lupa untuk melakukan update antivirus. Tiga, gunakan antivirus yang memiliki fitur internet security. Aktifkan firewall pada sistem operasi masing-masing. Selalu perbarui security update pada Windows Security. Kenali semua data yang kamu simpan pada komputer dan segera buang atau hapus apabila ada data yang tidak kamu kenal. Apabila Anda akan memindahkan data dari device atau perangkat lain, usahakan tidak membukanya dulu ketika masih teroperasi. Yang selanjutnya, gunakan software pembersih komputer. Gunakan user account control. Terus, update software. Yang terakhir, berhati-hatilah berikutnya yaitu berhati-hatilah terhadap software yang kamu install atau download. Jangan menggunakan software crack atau bajakan karena itu sangat berbahaya dan banyak yang negatifnya atau dampak negatif untuk kita sendiri. Dan terakhir itu jangan gunakan password yang sama. Nah, itu tadi adalah jawaban soal nomor 2 ya menurut saya. Adapun jawaban UTS yang berikutnya yaitu nomor 3 menurut saya yaitu dari soalnya yaitu rencana pengamanan risiko dari bencana alam. Nah, menurut saya rencana pengamanan dari risiko bencana alam ada 5 yaitu panas, listrik, magnet, suara, dan kimia. Dari sisi bencana alam dari panas yaitu panas dapat terjadi dari dalam komputer, ruangan, dan luar ruangan. Pertama, dari dalam komputer disebabkan karena komputer elektronik dialiri arus listrik. Dari ruangan disebabkan karena alat pemanas seperti pemanas air, kompor. Dari luar ruangan lebih disebabkan dari panas matahari. Cara penanggulangannya yaitu gunakan kipas angin atau heat shield pada komputer yang mudah panas. Gunakan kaca filet atau gorden untuk menghindari masuknya sinar matahari. Yang ketiga yaitu gunakan AC untuk mengatur suhu pada ruangan. Kedua yaitu listrik. Kelebihan yang aspeknya itu kelebihan voltase dapat merusak komputer elektronik. Dua, mati listrik membuat sistem operasi rusak. Cara penanggulangannya itu gunakan stabilizer untuk menstabilkan voltasenya. Magnet dapat merusak penyimpanan dan dapat mempengaruhi heat pada disk drive. Penanggulangannya yaitu jauhkan dari magnet. Suara yaitu getaran suara dapat mempengaruhi heat dari disk. Cara penanggulangannya yaitu jauhkan dari sumber bunyi yang kuat. Yang terakhir yaitu kimia. Kebocoran baterai. Bahan kimia yang keluar dari baterai yang bocor dapat merusak motherboard. Cara penanggulangannya yaitu lakukan pemeriksaan secara berkala. Yaitu sisi perangkat keras. Perangkat keras dapat dibagi menjadi 3 komponen yaitu 1 militer kurang dari 400 sampai dengan 1200 Celcius digunakan oleh permintaan. 2 industri normalnya yaitu sampai dengan 900 Celcius sampai 1000 Celcius komputer yang bermerek. 2 jangkrik normalnya yaitu 600 derajat 600 Celcius sampai 700 Celcius komputer rakitan. Nah, inilah jawaban dari soal nomor 3 menurut saya. Dan apabila ada kesalahan dari penyebutan dari saya minta maaf dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.